Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan ngobrol santai dengan musisi papan atas. Bang Marcel, apa kabar? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa ini? Mas atau Akang ini? Mau Kang, mau Mas, boleh aja lah. Mas aja ya, Mas Joko kan denger ya. Alhamdulillah sehat Mas Joko. Sejauh ini, Mas Joko. ya, sejauh ini Ya. masih aktif ya di dunia musik ini, Mas. Iya, kayaknya sulit lepas ya, walaupun pernah vakum atau beralih apapun sulit lepas ya. Karena sudah melekat banget bulannya ya. Apalagi melekat. sekarang sudah punya ini sendiri ya. Apa namanya, grup sendiri lah. Iya, iya. Marcel Entertain. Entertain. Gitu. Ini udah sampai keliling kemana aja? Ya lumayan lah kalau dia itu dari keliling mana maksudnya? Keliling Solo bagaimana? Ya, Solo. Ya kalau paling jauh Pelabuhan Ratu ya paling. Pelabuhan Ratu kita pernah. Lumayan juga ya. Ya lumayan. Dulu pernah diajak ke Kalimantan tapi kita enggak. Belum berani gitu Mas. Belum berani. Nah, setahu saya dulu, Ya gimana? Bang Marcel itu kan terjun di dunia pendidikan. Kenapa? Kenapa ini kayaknya lebih menekuni dunia musik? Ya ada korelasinya kan waktu di pendidikan saya guru seni juga. Oh, guru seni juga? Iya, guru seni. Guru yang lain? Bukan guru seni juga saya. Sama membacanya partitur juga, not balok, not Oh balok gitu. juga, Tapi masih ngajar? sekarang tidak. Sekarang tidak, lebih ke wirausaha maksud saya gitu. Kenapa ini alasannya? Apa? Alasan apa dulu nih? Alasannya keluar dari pendidikan gitu ya. Iya. Kan sama aja, itu kan waktu di pendidikan juga guru musik juga. Betul. Gini, sebenarnya wirausaha saya itu ketika masih dijual beli gitu ya, apa enggak? Karena saya sekarang tahun 2018 saya buka kafe Mas. Buka kafe jadi gimana ya, namanya mendidik ya. Saya tidak mau disebut pendidik sebenarnya, pengajar saja. Karena kata pendidik itu lebih beban, ya banyak berat. Mengajar saja. Ya alasannya itu karena saya buka resto kafe, jadi nggak enak juga lah. Mendingan salah Keren satunya. juga loh berarti ini resto ya. Restonya keren, kafenya nih. Omsetnya kan lebih gede dong daripada di dunia pendidikan. Iya, kalau Pastinya berbicara ya. omset iya itu. Tapi kalau berbicara pengabdian bulannya, dia juga ngajar sama. Oh, ini ngajar seni juga sama dia. Masih sampai sekarang masih. Enggak, sudah vakum. Oh, sudah. Sekarang kita lebih fokus ke ngobrol di Marcel Entertain-nya ya. Iya, betul. Dari tadi katanya sudah keliling sampai lumayan juga tadi di Pelabuhan Ratu ya. Iya. Ini boleh tahu nggak sih budgetnya berapa gitu? Budget ya. Iya. Ini budget orangan atau budget grup apa budget apa ini? Ya, Marcel Entertain berarti kan grup dong. Ya gini, untuk masalah budget menyesuaikan Mas Joko. Jadi gini, kadang ya kita kalau misalnya orang lewat HP atau lewat chat gitu, masalah berapa sih? Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus face to face gitu. Karena apa? Ya kita lihat ya ruang lingkup betul bulan ya, rumahnya sempit apa luas. Oh, gitu. Kalau kita budget sekian kan ya, ternyata jarak juga mempengaruhi, gitu. Kalau kasih bocoran ya, ya kadang yang job mini tergantung permintaan kita, situasional dan fleksibel saja. Kurang lebih ya mininya ya 5 juta mampu. Bisa, 5 mantep juta. juga Udah, ya. bukan saya sendiri bareng gitu. Nah, dulu juga kan Bang Marcel sama kan menekuni dunia musik, tapi kan bukan di genre musiknya berbeda gitu loh. Dulu Beda. qasidah, sholawat. Ini kenapa bisa beralih gitu? Gini Mas. Apa tidak menjanjikan kalau di qasidah gitu? Yang pertama itu yang pertama itu secara komersil kan kita harus itu ya boleh nih ya. Sama dia waktu kecil juga ini boleh ini. Ya yang pertama mau tidak mau ya berbicara tentang komersil nomor berapa lah. Nomor berapa tapi nomor 1 tetap. Iya. Yang penting menikmati itu ya paling utama ya. Kalau Iya, kalau kita memainkan musik itu tentu kan harus sesuai mood kita juga. Bener nggak? Iya itu masuk. Ini bisa aja kan kayak Bang Marcel itu misalkan lagi keadaan
apa namanya pribadinya lagi nggak menentu, pasti kalau pas Baper. konser jadi nggak fokus juga kan. Enggak, tetap profesional. Berani profesional, enggak memuaskan. Justru buat orang seni ya, ketika kita galau apa segala macam, dengan kita Kelihatannya di situ. justru kita lebih bisa mengeksplor gitu. Bisa. Maka apalagi ini dia vokalis ya, saya pemain musik. Apa bedanya sih? Apa bedanya vokalis dengan pemain musik? Kalau saya katakan ya, saya katakan pengejawantahannya menurut saya pribadi, karena saya juga pelatih vokal grup apa di anak-anak SD, SMP, SMA gitu kan, sampai perguruan tinggi pun saya pernah melatih ibu-ibu mahasiswa. Saya pernah di Jundi sana, di Dharma apa itu, pernah waktu kelulusan wisudaan gitu, saya melatih vokal mahasiswa, saya pernah gitu. Dharma, ya? Iya betul. Jadi apa sulitnya pemain musik dengan seni secara arti gitu? Kalau pemain musik ini kan intinya sama, menyampaikan pesan kan, menyampaikan pesan berarti. Kalau penyanyi ya bulan ya, menyampaikan pesannya jelas Lewat gitu. lagu, oke. Ada syairnya kan, ada kata-katanya. Lagu ini ketika kita menginterpretasikan sebuah lagu kan, ini sedih, gembira ya. Nah, betul. Kan? Kata-katanya jelas. Kalau pemusik menyampaikan pesan itu tidak lewat mulut loh. Nah, ini Lewat nada. Genre kita top. luar biasa ini ya. Iya, dia pura-pura ngetes saya gitu. Saya kalau saya untuk mengapresiasi atau berpendapat tentang bagaimana tentang lagu-lagu Pantura, itu kan subjektivitas bulan. Kalau menyikapinya bagaimana sih? Iya, sebenarnya? menyikapinya. Tapi kan masyarakat Indramayu ya, masyarakat Indramayu itu kan senangnya lagu-lagu dangdut, panturaan gitu ya. Ya karena memang telinganya memang sudah Mungkin pertanyaan Mas Joko apa ini boleh nih? Kenapa Marcel itu pop gitu ya? Iya, kenapa? Iya, Marcel betul. Entertain itu lebih ke genre pop gitu. Itu ya begitu ya, betul ya. Pertanyaan bagus ini menurut saya. Yang pertama secara bisnis Mas, secara bisnis. Betul ya, Mas. Kenapa Anda itu tidak membuka organ dangdut saja gitu kan, organ dan Pantura saja? Kan itu mayoritas sebenarnya. Kan itu mayoritas kan, kebanyakan bahkan itu mayoritas. Ya saya jawab saja secara bisnis gitu ya. Betul. Kalau berbicara mayoritas berarti ada minoritas. Saya klasifikasikan seperti ini. Taruh mayoritas itu 80%. Pasti ada mayoritasnya berapa? 20%. 20%. Sekarang begini kita hitung-hitungannya. Dari 80% itu dibagi berapa grup? Nah, sekarang tiap gang itu plang ini nada lah, ini nada, ini entertainment lah apa. Dari 80% dibagi berapa plang itu? Tapi dari 20% itu saya pop sendiri aman. Kita pugu dari 20% minoritas jatuh Tapi kan semua. tetap, Itu cara bisnis. tetap melawan selera masyarakat. Ya nggak bisa. Justru masyarakat kita kan kita tapi sekarang sudah ini sudah Enggak bilang nih, artinya apa? Masyarakat kita heterogen ya. ya. Kalau ada yang genre itu ya biarin, kita genre ya. Berarti dia bukan pangsa pasar kita kan gitu. Sekarang ya bilang apa gimana tadi? Sekarang kita sudah mulai luas ya, bahkan Ya sekarang mah Sini, lebih dekat sini, lebih dekat. sekarang saya lihat malah gini loh, masyarakat Indramayu itu sudah mulai cerdas. Ya, di musik gitu. Sudah mulai cerdas, jadi sudah penikmat. Mungkin begini Mas, apa namanya, kalau musik Tarling itu sudah familiar di telinga mereka gitu kan ya, jadi tiap hari mereka denger gitu. Kadang-kadang butuh apa cooling down ya Om ya, di cooling down mereka, butuh pembaruan dan butuh apa namanya, pendinginan lah Ya. gitu, pendinginan. Memang tapi saya tidak mengatakan musik Pantura itu tidak bagus atau kelasnya beda. Enggak. Bahkan sekarang Marcel pun sudah open loh orang Pantura. Iya. Kita sekarang sudah mulai collab. Iya, sudah mulai Marcel collab. juga yang ini. Iya, tetapi dengan tentu saja dengan yang beda. genrenya saya gitu. Dengan Genre saya, aransemen yang berbeda. aransemen saya. Nah, ini yang menarik nih. Ah, iya. Ini kan setiap pentas, setiap manggung, setiap konser Bang Marcel ini, walaupun menyanyikan lagu-lagu orang gitu, tapi Iya. improvisasinya ini luar biasa loh. Ini Iya. ngarang sendiri atau gimana? Iya. Hebatnya tuh di sini. Barangkali Bulan mau jawab. Atau ini berkenal dengan improv genre saya aja ya. Oke. Begini Mas. Dulu gitu. Ya ketika saya remaja gitu, katakan remaja lah bahasanya. Ketika Kalau sekarang remako ya. Remato. ya, saya main musik barangkali ini Ibu Leni pasti saja dia juga guru seni sama itu masalahnya.
buat saya ketika meneliti tentang arti sebuah seni musik terutama ya, seni itu kan cabangnya banyak. Kita berbicara tentang musik saja. Musik itu kan universal, Mas. Musik itu universal itu. Bahasa universal itu yang pertama. Yang kedua, musik itu dinamis. Yang ketiga, tidak ada pakem atau hukum atau aturan yang Harus seperti ini gitu. harus seperti ini, nggak ada pakemnya. Kalau kita mau contoh, Ibu Leni kalau mau tahu, saya kasih tahu nih Ibu Leni. Ketika upload yang lagu itu kan lagu Kanggo Wong Kan waktu kita show coba. Tiba-tiba ada yang minta lagu Kanggo Wong Kan gitu. Nah, saya pakai Versi sendiri ya. ya gimana? Saya menggunakan Mas genre ballroom ya. Saya ulangi bukan ini. Genre ballroom gitu. Cabang ballroom itu Cat Groove. Cat Groove itu kan lagu beatnya cepat ya. Tetapi beatnya saya atur dengan tempo 60% saya pangkas jadi 40. Diiringi lagu itu. Agak sedikit saya kasih blues sedikit gitu. Nanti Ya. kita cobain Om. Ya boleh kalau udah boleh nanti kita cobain ya. Musik ballroom Cat Group itu seperti apa gitu. Tapi kita masih ngobrol-ngobrol dulu nih, kayaknya menarik sekali Iya, nih ya. iya. Memang saya sering lihat belakangan ini di kalau Live. kita Orang hajatan hajatan itu ya, di hajatan itu banyak juga sekarang yang beralih untuk mengiringi Makan. tamu undangan Iya, gitu iya. ya Bapak. Kayaknya enak lah kalau Iya, denger lagu-lagu. Iya, sekarang sudah mulai bermunculan, sudah mulai. Tapi minimal kita pionir gitu. Iya, jadi konsepnya sudah mulai banyak yang meniru ya. Meniru Om. gitu. Tapi ya, Ya, itu meniru bahasa Ibu Leni silakan. Saya nggak mau menggunakan bahasa meniru ya. Mereka punya hak ya. itu bahasa umum lah. bukan meniru, sudah mulai banyak yang mengikuti. Ini lebih bijaksana. Lebih bijaksana ya. Sudah mulai ya bagus juga sebenarnya. Kita sih ikut bangga sebenarnya ya Om ya. Iya. Berarti perkembangan musik mereka sudah mulai berkembang gitu. Iya, Sudah justru mulai kita berkembang. juga akan ada semacam kompetitif gitu Ya, ya. tapi kan kita punya packaging sendiri. Punya sendiri kita. Punya Yang packaging pasti sendiri, kalau itu punya nilai jual sendiri. Selama ini kan saya kalau lihat di live-nya padahal yang live Ibu Leni nih saya tahu. iya, saya jarang ya. saya selalu tag gitu. Nah itu kan masih seringnya saya dengar lagu-lagunya orang lain. Pernah nggak sih Ciptaan lagu sendiri ya gitu. berdua ini punya Sebenarnya kita punya lagu ya Om ya. Ya, Om Jali sendiri punya lagu sebenarnya. Cuman khusus maksudnya belum. atau belum launching? Kata siapa? Kalau sampai lihat YouTube ini ada saya itu. Launching sudah, cuma memang belum di Om. Enggak, di Dangdut Tambora ada klip saya. Iya, ada. Saya nggak Coba mau sebutin diklik namanya. nanti, Nggak usah sebut YouTube-nya. namanya. Nggak usah sebut namanya. Gak apa-apa Om. Jangan. Bayar dulu saya. Kena itu dulu, royalti dulu. Apa diklik biar tahu. Ya nanti itu bisik-bisik jangan rekam itu. Marcel Entertain itu punya manajer nggak sih? Manajer khusus yang misalkan tadi kan harus kalau bahasa kita ditanggap gitu ya Jangan ditanggap dong. Kesannya. Show. Nah, soalnya kalau kerennya gitu ya, kalau orang kampung kan ditanggap. Kita harus ngubungin ya kayak yang Wayang gitu. Iya, benar, Kita Ini apa harus menghubungi pimpinannya langsung atau memang ada? Jadi begini, hitung-hitung promosi kita ya. Yang pertama boleh hubungi Bu Leni, boleh hubungi siapapun karena apa? Yang terutama ya saya langsung dong otomatis. Ini sih Om sebenarnya. Ada cashback. Marsal itu sebenarnya gini, kita tim ya kita satu keluarga ya Om ya. Ya, Jadi satu keluarga. gitu. Ya, Satu keluarga tetap, tapi leader itu memang harus tetap ada. Ada. Leader harus tetap ada, tapi Pernah karena nggak sih? konsepnya konsep keluarga. Ya, pernah nggak sih ada clash? Wah, ada sering. Dan tidak hanya Marsal, Mas. Buat Semua. kita gonta-ganti personil itu saya pikir sesuatu yang wajar. Betul. Anda lihat, Mas Joko lihat, grup band mana yang tidak gonta-ganti personil? Nah makanya saya kan nanya kan, ini Pasti pernah. Dan apa alasannya kan gitu? Karena apa? Sebenarnya gonta-ganti personil itu bukan apa. Kita mencari chemistry yang tepat gitu. Iya, intinya begitu. Cari chemistry yang tepat, visi yang sama. Gonta-ganti personil itu sesuatu yang wajar buat saya. emang dulu tuh apa ya? Saya bukan karena sekarang vokalisnya ada di depan saya ya. Iya, iya. Dulu saya juga kan sempat sering MC ya, sama Oh iya, Marcel ini. iya, sering MC itu ya. banyak ada vokalis yang suaranya bagus tapi
nggak sebagus Ibu Leni. Enggak Mas Jo, aku masih belajar. Ya. Silakan kalau gitu awal mula dia ke Marsal mangga silakan. Boleh yang Iya, ini gimana, Bang? gimana silakan. Awal mulanya masuk gitu. Awal masuk. Ya. Dia kan adik kelas ini, adik kelas saya. Ya kebetulan memang Dulu waktu awalnya SD, dulu madrasah bareng. Iya, Oh, di madrasah saya di bareng. kelasnya kita Adik kenal kelas. sebenarnya udah lama ya Om, cuman karena saya dulu di Jakarta jadi vakum main musik. Terus Vakum pas saya pulang ke sini lagi. itu ketemu lagi tahun berapa? 2013 Ya. saya pulang ke Horgles lagi. Horgles. Tapi dia belum masuk. Tapi saya belum Personil masuk. masak sudah lengkap. Belum Belum ya. Ya 2013 itu saya juga masih pernah di calling juga suruh MC. Saya gabung tuh 2000 berapa Om? 16 kayaknya. 2016-an kayaknya. 2016 berarti. Enggak sih. 15 udah. Belum, bulan ini paling belum ya? 2018 kali. Enggak, 17 udah. Nah ya. 17, Sekitar 17. 4 tahun 5 tahunan berarti. 2017 yang kita bikin klip terus kan ada Ya betul. ada event. Ya dia masih kerja apa-apa. Tapi saya tahu waktu kecil kan dia artis itu. Artis juga. Serius. Saya dulu punya dangdut. Serius. Belajarnya dulu. Jadi gini, saya ingat dulu kalau kita SD gitu ya, Ya. kelas 4 SD, saya ke madrasah sore. Madrasah sore itu bolos saya lihat dia nyanyi. Tapi dulu dangdut gitu ya. Saya ingat lagunya. Aduh bengkong Dangdut tapi memang saya memang karakter menjongkol. Ya benar-benar. Tapi saya tahu karakter dia bagus gitu. Makanya begitu ini saya tahu dia bagus suaranya. Tapi kan dulu dia genrenya gitu. Memang biasanya kalau yang dulunya nyanyi dangdut gitu ya. Ya. Kemudian beralih ke pop. Itu tetap bisa lebih bagus gitu loh. Enggak juga. Dibanding maksudnya yang biasa nyanyi pop kemudian ke dangdut itu kan cengkoknya pasti kurang dong. kalau saya dulu memang gini Mas Jo, makanya dulu saya dilatihnya itu untuk harus bisa semua genre musik. Gitu. Jadi mau keroncong, mau apa saya Keroncong harus bisa juga. Bisa. Harus bisa gitu, harus bisa. Jadi ya maksudnya ya sekarang itu jadi ketika saya nyanyi dangdut ya logatnya dangdut, ketika pop ya saya bisa pop, Pop gitu Ya, itulah hebatnya Ibu Multi Le. talent. Multi talent betul. Karena betul pertanyaan yang bagus ini. Berarti ini nggak salah dong Bang Marcel nih. Wah, enggak salah. Pilihan yang tepat Cuma, itu ya. Insya Allah intuisi saya itu apa? Vokalisnya hanya satu ini atau ada? Ada banyak, ya ada sih beberapa yang pop ya. Banyak sih rekan-rekan ya Om ya. Ya, Yang tapi sering banyak kan sama additional kita. player. Tapi additional gitu. Nasional. Kalau misalkan dari permintaan tuan rumah kayak di hajatan gitu ya, itu kan lebih Minta dangdut gitu. Ya minta dangdut. Siap kita layani sekarang. Kita sekarang tidak idealis banget. Dulu ya idealis. Sekarang kita lebih fleksibel. Ibu Leni juga yang nyanyi. Udah bukan. Bisa aja jago. Cuman nggak boleh masa ya nggak boleh. Biarkan kita punya warna sendiri. Nanti nggak ada khasnya gitu. Nah, Ini itu yang paling maksud penting saya. ini. Jangan. Kalau apa namanya? Kalau di organ tunggal, Iya. kemudian pokoknya artis-artis dangdut itu kan banyak istilah saweran gitu. Ya betul. Di Marcel Inter ada nggak? Ada. Sama. Ada. Nyawer juga. Tapi beda. Cuman sawernya kita beda. Kita kan pakai request ya. Request. Lebih tepatnya kita mah request bukan sawer. Contoh gini lah, Benar. kita lebih bahasa kita ya. Sawer itu kan budaya buat kita menanggapi positif saja mas. Artinya apa? Sawer itu menurut saya bentuk apresiasi, seseorang untuk membagikan kegembiraannya gitu saja. Betul. Kalau dangdut mungkin si audien, saya katakan audien ya, si audien itu ikut memeriahkan dengan cara dia memeriahkan dan pesta gitu. Tapi kalau di pop itu biasanya bentuk apresiasi ketika kita sudah selesai nyanyi sebagai tanda terima Ya kasih. kalau di dangdut itu kan seneng ketika Iya. dipanggil namanya. Iya. Kalau di pop enggak ya, enggak dipanggil nama. Sama sih sebenarnya sama, cuman pembedanya begini ketika apa season pop itu kan sudah beda konsepnya gitu. Oh, gitu. Jadi sawerannya itu lebih tepat ke request. Itu pribadi kami ya. Kita tidak mengeneralisasi bahwa pop itu begini-begini tidak. Iya. Ini kita berbicara Marsal Pop Marsal, Entertainment iya. saja. Betul. Dan pengalaman apa. Adapun genre pop yang lain mau gimana. Ya, itu konsep mereka. Sekali lagi ini ya. Ya ini kan
Oh, intern ya. Iya, bukan berarti pop itu harus begini, tidak. Tidak mengeneralisasi semua. Ini kan udah lama nih ya, pandemi ini udah hampir 2 tahun. Ini kita membahas pandemi nih. Iya, maksudnya enggak, tetap kita kan lari ke musik. Iya. Maksudnya Saya boleh mengucapkan sesuatu nggak di sini? tentang apa? Jangan ya. Udahan. Kan Kapan selama selesai? hampir 2 tahun ini masih tetap ada show nggak sih? Sudah mulai, insya Allah sudah mulai. Kalau sekarang sudah mulai. Iya, sudah mulai. Maksudnya berjalan. sebelumnya belum. Maksudnya sempat vakum ya. ya paling lebih ke ya pasrah saja. Kalau sempat vakum, otomatis kan kayak Bang Marcel sendiri kaku nggak? Enggak lah, enggak. Tetap Kita latihan sering juga. latihan, kita sering. Enggak, sering juga enggak. Maksudnya kita kadang-kadang nge-jam ya Om ya, maksudnya. Ayo, Gimana lagi ada sih punya anak? ya tapi kadang-kadang bulan. Ya. Gitu ya. Lebih ke menghibur diri sebenarnya, bukan latihan ya. Ketika kita kangen sama kawan-kawan, kumpul yuk sini. Gitu. Atau ya sering ada begitu, kecuali mau ada JR yang apa kayak Harus misalnya. kita kan ada WO juga gitu kan. Alat musik yang sering digunakan pada saat pentas apa organ saja apa? Nah ini pertanyaan. Jadi saya kembali lagi ke perjalanan ya. Dulu saya di ya tetap ya tonggaknya kan organ tunggal gitu. Betul. Di sebelah saya dulu ada yang namanya Arif Violin dari Bandung, main biola dari Bandung. Sebelah saya ada pemain gitar dan vokalis itu namanya Eko Soekarno itu. Itu saya berdiri itu. Tapi bukan termasuk apa namanya? Tim. Bukan ya? Tim saya, Oh, tim saya dulu. Ya sekarang juga masih siap ya. Mas, tapi sekarang kan sudah Eko sudah jadi artis YouTube kan. Artis sudah YouTuber TVRI dia ya. Keren. Ya, terus akhirnya ya kita sibuk masing-masing karena jarak juga kan, jarak dari Bandung dari Pamanukan. Kita ambil yang dekat gitu. Di samping saya sekarang ada saksofon, ada gitar elektrik gitu. Informasinya nih Bang ya, informasi. Betul. Atau dari dulu saya mengenal Bang Marcel itu. Ini kan anti kamera nih. Sekarang sudah enggak. Nah, kenapa sekarang ini kayaknya udah sering kelihatan eksis gitu. Boleh nggak saya jawab? Katanya gini Mas. Sudah waktunya dia yang update. Gitu. Iya kan biasanya kan yang biasanya dia yang Mencetak. biasanya mencetak. Jadi sekarang dia pengen menonjolkan diri. Iya, begitu lah. Nggak dibalik lagi. Karena saya kan begini, insting saya begini. Orang itu kan semua akan ada masanya kan. Betul. Masanya si A redup kan, dia ke atas redup, kan begitu orang mah, fluktuatif kan. Saya kan jarang gitu kan. Ya mungkin ini saatnya. Ketika kawan-kawan sudah redup, ya mungkin saya ini saatnya. Seperti itu. Tapi nggak grogi. Grogi kenapa? Enggak. Dia yang bikin saya nggak grogi boleh ini nih. Kadang-kadang dia sering langsung ya. Saya sering dongol di belakangnya gitu kan. Ikut apa. Padahal kalau secara pribadi sendiri gini jarang saya. Belum ini dia, belum siap mental. Bukan, saya khawatir disebut lebay itu aja gitu. Beneran saya serius begitu. Bang Marcel, Ya. musik itu identik dengan musisi ya, bukan musik. Musisi itu identik dengan tadi ketika kita sudah berada di atas. Ini godaan. Godaan kayak cewek perempuan ini kan terkadang bisa merusak konsentrasi kita, grup kita. Yang dialami Bang Marcel sendiri selama berkarir di musik, ada nggak sih? Sindrom. Ini pertanyaan berarti khusus untuk Iya dong, pribadi dah. Sindrom. harus jujur apa? Jujur lah. Kenapa harus muncul di teman itu? Tahan ini. Iya, harus jujur. Bulan ini gimana bulan ini? Kalau ditanya Bang Marcel Kalau musisi itu kan tidak mesti laki-laki ya. Kenapa sih? Jadi tapi kan ada istilah harta, tahta dan wanita, nggak ada harta, Tapi tahta dan sebenarnya mah itu tidak berlaku untuk laki-laki saja. perempuan pun Iya. Berlaku juga perempuan? Iya, memang gini. bulan ini pernah tergoda laki-laki. Tergoda. Ya perempuan ya tergolek laki lah. Ya, ini masih Oh iya betul. Enggak, ujian itu sebenarnya datangnya tidak hanya untuk laki-laki. Sebenarnya kalau ujian itu apalagi di apa ya di Bulan ini jawab esensinya dong, udah muter-muter ngeles dulu. Bukan. Esensinya jawab itu. Substansinya soal apa? ujian apa maksudnya? Muter-muter ini ngeles aja dia. Ngelesnya nggak benar. Sebenarnya memang ketika kita berada di kesuksesan lah ya, katakanlah kesuksesan itu memang godaan itu datang dengan sendirinya. Ya,
sekali lagi ya, kita tidak hanya di seni saja, Betul. ya semua pun ya. Pendidikan Karena apa? karena ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon ya boleh ya, maka semakin kencang juga. Angin ya. Kalau kita malah sebenarnya gini ya Om, lebih cenderung ke godaan, kadang sindrom kita ketika lagi terkenal itu kita lupa, kita rada gitu sebenarnya Oh, gitu. gitu. Gitu Om ya, maksudnya kadang astagfirullahaladzim Iya. gitu loh. Merasa sudah Ya maksudnya ketika ada orang di ini banget sih gitu kan, kita kadang-kadang terlena gitu, padahal kalau itu astagfirullahaladzim gitu kan. tapi kalau ingat kayak gitu kemudian ini lagi ya tensinya turun. Alhamdulillah ya. Kalau saya pribadi ya Mas, ya, saya pribadi ini menceritakan pribadi ya. Betul, silakan Bang. Kita pernah gitu, pernah satu musisi gitu, satu tim suka sama satu cewek gitu. Iya. Curhat Om. Vokalis. ini justru ini esensi pertanyaannya, bukan substansinya. Saya jawab aja biar pemirsa Ini lebih spesifik Kang gitu Jody ya. juga, tidak itu ya. Pasti semua pernah mengalami, betul sekali. Terutama keuangan itu kan, kecemburuan keuangan itu kan godaan-godaan lah. Tapi itu juga yang membentuk kita untuk menjadi dewasa, Mas Joko. Pernah ya ada cewek gitu, sampai ya saya benci banget sama kawan saya itu. Karena apa? Ini kan apa sih, kalau di bola itu kayak gitu Pak, ya kalau di bola itu perempuan yang gitu ya, ada pasti. Dulu ini kita besar dulu ya, maaf ini pastilah ada. Karena mau tidak mau ya, musisi itu ketika di panggung siapapun apa, walaupun ya biasa-biasa saja, kalau lagi show beda karismanya Mas Joko. Betul. Beda karismanya. Bahkan di Facebook ya yang di sini itu ya, bilang Kemarin sini. Keceplosan kayaknya. yang seksi ya. Iya. Ibu Leni ini ketika dia di panggung nyanyi, ketika dia bikin kue beda Ya. beda. Begitupun saya ketika saya lagi Auranya berbeda. bantu ibu saya baru kelapa dengan saya main piano, auranya beda. Justru di situ bukan berarti penyanyi itu punya dukun lah apalah tidak, Iya. otomatis sendiri gitu. Ya apalagi kan kayak Ibu Leni suaranya punya khas ya, bagus lah. Ini Ya. pasti loh yang nggak cuman dari kaum Hawa, pasti kaum Adam pun ini suaranya bagus banget. Kadang-kadang orang suka juga bisa karena suaranya loh Bu. Iya, kagum lebih kagum. Iya, ini kagum. Ibu kalau ada cowok yang ngefan ini gimana? Menyikapinya Iya, gimana? menyikapinya. Kan sudah berumah tangga, ini nanti gimana tuh? Gimana ya? Ya sebenarnya kalau gini sih Om ya, dunia panggung. Saya bantu jawab boleh? Boleh. Justru bapaknya anak-anak ini tergoda gara-gara dia Suaranya. nyanyi goyang. Enggak. Justru saya walaupun punya dangdut dulu terkenal, maksudnya yang saya tonjolkan memang saya suara gitu. Ya. Jadi terkenal memang saya sudah ke panggung dan di Jakarta itu saya ngomong, saya tidak bisa seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting mulai nyanyi. Enggak, saya pernah Kalau lihat. dulu kecil, ya lagi kecil mah karena saya Dengerin dulu, saya nonton dia itu gitu. lagi saya masih kecil. Dia itu dikepang-kepang, masih kecil. suaranya emang bagus, lincah banget cukupnya, sumpah. Bukan goyang tapi Lincah, Iya. atraktif. koreo, bukan maaf ya, bukan Bukan bagian, seksual, bukan. dia koreonya enak gitu. Sampai sekarang pun kalau dia mau, saya akui jago. Cuman nggak jangan lah, udah. malu. Malu Ya, iya. umur. Tapi lebih kita menjual apa namanya kualitas suara kita ini udah jauh Iya, lebih iya. hebat lah dia. Iya. Tapi sekarang pun saya masih Om, jadi gini, mengaplikasikan ketika saya menyanyi gitu, jadi gestur ya, gestur. Ya, Gimik. Nah, itu banyak yang ngomong bulan itu ketika menyanyi itu menyatu gitu, jadi menyatu. Ya matanya bicara, tangannya bicara gitu. Dengan sendirinya ya nggak Iya, jadi sadar itu. ketika saya nyanyi sedih, Natural, mereka otomatis, ikut sedih gitu loh. Hmm. Ketika saya senang, mereka ikut senang gitu. Kadang-kadang ada yang nyanyi flat gitu ya. Katanya Sedih. begitu. Nah, katanya seperti itu. Makanya saya sering live gitu. Ketika saya nyanyi saya live, jadi buat Kekurangannya buat di mana, evaluasi. kelebihannya di mana, pantas ketika seperti Iya, apa. ini saya kalau begini. Tapi kayak- biasanya kalau orang udah seneng, ini nggak ngelihat kekurangan. Bener nggak? Dari Bu Leni nyanyi, dia kadang-kadang misalkan pasti pernah nggak ada? Serba dimaklumi gitu. Iya, ada kesalahan nyanyi, lupa lirik. sering sekali. Nah, iya. Saya tuh sering domelin dia. Saya sering domelin itu sering blank. Ya Om.
Sering blank. Tapi- Penyakit. Mengganggu nggak, Bang Marcel? Mengganggu nggak kalau misalkan Tidak ya, karena Marcel itu lebih ke apa ya, kita tidak dengan audien tidak ada jarak gitu mas. Bahkan kita sering audien mau nyanyi juga apa, karena kita main manual gitu. Itu salah pun suatu keasikan, kita salah itu ya, ini bukti kita bermain live gitu. Kita tidak robot itu apa, musik jadi kan. ya itu Apa? kayak karaoke lah ya, Iya, iya, sama iya, persis iya. lah. Iya, makanya saya pernah upload di situ. Sebenarnya digital itu, dengan adanya digital, ini melemahkan apa menguatkan para musisi kan gitu. Ya makanya saya beruntung, saya belajar itu tidak di era digital yang sekarang yang lebih canggih kan. Karena apa? Semua dimanjakan mas. Betul. Sekarang itu dimanjakan. Pengen lagu apa? Klik 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 klik, tak, tangannya diam pun sudah apa. Kita dulu main klasik. Asli. Sekarang kan yang saya tahu ya, yang saya Iya. tahu sekarang ini dari mulai tahun berapa ya, itu eranya dangdut loh Bang, eranya dangdut yang lagi booming ini. Jadi kendala nggak sih buat Marcel Entertain? Tidak ya, tidak sama sekali malah. Justru kalau secara bisnis bagus buat kita. Bagus karena apa? Kita punya komunitas khusus, orang-orangnya khusus gitu. Oh, ada komunitas. Ada khusus. Ya boleh nih ya. Khusus. Ya ini minoritas itu. Ikan minoritas itu. Ya. Kita punya minoritas, pasti ada. Kalau ada minoritas itu. Justru Dan mereka mah cintanya abadi ya om. iya, pokoknya begini. Ini kan acuannya TV nasional ya boleh dia. Dulu kan waktu tahun 90-an sampai terakhir 2000 lah ya. Tahun 2000 itu kan band ya, Eranya band, ada betul. band seperti Sampai dia. Ada stasiun nggak apa saya sebutin ya, televisi swasta itu RSTI, Iya. masih Delta, deretan lagu terbaik. Terus ada Simfoni atau apa. Sekarang kan Indosiar masih terus, selama Indosiarnya terus ke dangdut, pantura apa. Ya itu karena mau tidak mau ya TV nasional itu mempengaruhi sekali. Sampai banyak juga kan sekarang yang dari biru-biru apa grup band yang ke dangdut semua. Iya bubar. Sekarang apa sih ya, sulit, nggak ada yang rekaman mas karena tidak ada royalti apa ya dari pemasukan dari rekaman, nggak ada, bajak semua sekarang. Tapi bagusnya jadi pada kreatif sih, pada kreatifnya ya, Apa ya paling- seperti sekarang gitu kan. Tapi saya penasaran nih Bang Marcel ya, saya penasaran nih suaranya Bu Leni. Kalau saya kan lihatnya kalau di Facebook aja nih live. Nah, coba Saya aslinya pengen- gitu ya? Iya, aslinya gimana coba? Saya pengen tahu nih. Boleh dong. Asli enggak gitu ya. Coba ya, dicoba ya. Boleh. Oke. Atau sampean pesan lagu apa? Bebas aja, bebas. tadi? Enggak. Oh iya, Bukan- pesan request ya. Request apa? Request jadi deh. Aduh, kalau spontanitas. kalau saya nggak hafal judul lagu. bukan Pokoknya sekarang ini lagunya siapa? saya nggak hafal. Bukan masalah hafal enggak apa. Iya, maksudnya nama. Coba tantangan, kasih challenge deh. Kasih challenge. Apa nih Kardinal? Ya pasti tahu kan Kardinal ya. Oh, coba bisa Oh. lagu. Itu kan artis zaman dulu. Enggak apa-apa. Oh, nggak masalah. Enggak masalah. Kalau gitu saya coba pengen denger. Saya waktu kecil seneng sekali lagunya Poppy Mercury itu. Apa Mercury yang apa? Yang Nyanyi aja. apa yang undangan tuh yang undangan. Ya, Oke.
Ibu Leni, Bang Marcel, terima kasih sudah mau Sama-sama. hadir. Boleh saya promo ya? Boleh dong. Boleh ya. Oh, sebelum saya tutup mau promo dulu. Promo boleh? dulu dong. Silakan. Yang pertama, oke. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua saja boleh nih ya, yang ketika mau hiburan, hajatan atau apa butuh apa boleh nih, butuh entertain, butuh apa saja, kami siap Marcel Entertain. Insya Allah dijamin memuaskan kayaknya ya. Ya. Terus yang kedua, doakan kami, insya Allah terhitung dari bulan Desember ke depan, mudah-mudahan awal bulan kami sudah membuka kursus musik ya, diantaranya biola, gitar, dan vokal itu ya. Iya seperti itu. Seperti itu. Dari mana pengajarnya? Saya ambil dari Bandung langsung mas. Dari Bandung mas aja ya, yang dari Purwacaraka dari Braga itu. Pengajar di Braga juga kita ambil, insya Allah. Tinggal kita deal-dealan saja. Ya. Ya, jadi yang mau main biola, kursus biola, gitar, piano. Iya, minatnya dari kemarin-kemarin udah banyak ya Om. Sudah, tapi kita belum ada, maksudnya kita belum realisasi gitu, maksudnya banyak yang mau kursus vokal. Gitu. Iya. Dulu ada wacana aja. Ya wacana. Sekarang kitanya Tapi belum insya Allah terus gitu. kita yang pertama kita juga butuh yang matang, itu persiapan yang matang. Jadi sekali lagi yang punya anak memiliki bakat seni baik di alat musik, vokal ataupun nari, insya Allah kita akan ada wadah ya. Kita akan gandeng dari Braga Purwacaraka langsung mas, insya Allah. Mantap. Mudah-mudahan apa yang Minta didoain aja biar nggak ada. mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tadi dari Bang Marcel dan Ibu Leni bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, pertemuan kita pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.